Menarik sekali. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 sudah kita lampaui dan tentu kita juga tetap berharap sesi 4 ini akan kita bisa laksanakan dengan lancar, tertib dan tentu saja sebaik-baiknya. Pasti akan lebih hangat lagi di sesi keempat ini karena masing-masing pasangan calon akan diberi kesempatan untuk memperdalam dan menggali lebih lanjut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mari kita ikuti aturan main untuk sesi yang keempat sebagaimana dipaparkan pada video presentasi berikut ini. Memasuki sesi keempat, antar pasangan calon tidak hanya saling tanya jawab, tapi juga saling mengeksplorasi atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan disiapkan sendiri oleh pasangan calon sesuai dengan tema memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Pasangan calon tidak boleh saling mengelak apabila ingin mengeksplorasi. Baik, jadi itu aturan main sesi yang keempat, di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, dan kemudian mendalami lebih lanjut. Kayak yang perlu tekankan dan ulangkan sekali lagi bahwa topik dan tema debat publik kali ini adalah memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Mohon masing-masing pasangan calon untuk tidak menjawab terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba. Jadi waktunya biar terhitung dengan lebih baik. Baik, sesi keempat, sesi genap, dan tentu yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 2. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaannya, waktunya 1 menit. Ya, kami tergelitik dengan pernyataan Pak Rasio tadi terkait Cak Dur Hasim. Sebenarnya yang kita tahu Cak Dur Hasim itu di bawah kewenangan provinsi. Dan kalau tempatnya menyedihkan, berikan itu pada kewenangan pemerintah kota, akan kita bangun lebih bagus Cak Dur Hasim. Tapi bukan itu pertanyaan kami. Pertanyaan kami adalah bicara tadi yang disampaikan Saung Galing terlalu global. Tadi kita ingin tahu mendalam sebagai arek Surabaya, di mana makam Saung Galing dan apa tradisi yang tiap tahun dilakukan di sana, yang setiap tahun harus kita galakkan sebagai jati diri arek Surabaya. Belum lagi bicara tadi tentang rumah Bung Karno. Apakah sudah tahu bahwa rumah Bung Karno dari awal sudah kita anggarkan untuk kita beli, tetapi justru malah pemiliknya yang terus mintanya yang aneh-aneh. Nah, itu pertanyaan tadi, bagaimana tentang Saung Galing lebih dalam, tempat dan budaya apa? Cukup, waktunya cukup. Silakan. Terima kasih. 2 menit. Pertanyaan dari Saudara Wisnu. Saya kemarin sudah ke Saung Galing. Saya melihat makam itu, kemudian saya berdoa di makam Saung Galing, kemudian saya juga mencermati silsilah atau keturunan dari Saung Galing yang saya katakan tadi, bahwa itu sebenarnya keturunan dari Raden Wijaya. Kemudian yang paling penting, Saung Galing ini menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Jadi struktur apa namanya itu. Jadi yang pertama adalah Raden Wijaya Mojopahit dengan Dia Gayatri, kemudian akhirnya keturunannya itu Kertabumi Brawijaya V. Kemudian terus sampai beberapa keturunan di sana ada Honggo Wongso, Jayengrono I. Kemudian Saung Galing atau Joko Berat ini sebenarnya keturunan dari Joko Tangkepan, Jayengrono III, dan Raden Ayu Dewi Sangkrah. Kemudian anaknya itu yang dinamakan dengan Joko Berat atau Saung Galing. Kemudian berada di Lidah Kulon, saya sudah langsung melihat itu, dan alhamdulillah saya menarik perhatian yang sangat serius terhadap kejuangan daripada Saung Galing. Tidak hanya Saung Galing, seperti tadi saya katakan, seperti misalkan saja
Dr. Sutomo yang berada di Bubutan. Tidak pernah sekalipun Wali Kota Surabaya pada saat itu, Bu Risma, kalau diundang upacara Hari Kebangkitan Nasional datang di tempat itu dan nyekar bersama-sama. Apakah itu yang dinamakan dengan Kota Pahlawan? Jadi ini hal-hal yang memberikan menggelitik bagi saya semuanya. Kalau tadi diceritakan sangat luar biasa sekali, tapi yang penting adalah implementasinya. Bagaimana sih sebenarnya dari YouTube. Selanjutnya sekali lagi kami kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik atau mengeksplorasi. Waktunya sama 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya, kalau tadi disampaikan sudah ke makam Sawung Galing di Lidah Kulon, sepanjang saya tahu Sawung Galing masih ada di Lidah Wetan. Dan saya bicara tadi pertanyaannya budaya apa yang ada tiap tahun di sana, dan itu tidak dijawab sama sekali. Ya, saya hampir setiap tahun beberapa kali ke makam Dr. Somo karena kita ada sekolah kebangsaan dan Nero Track. Di situ saya mengajar anak-anak tentang siapa yang dimakamkan di situ. Jadi kalau upacara mungkin mestinya tak wakilkan Mas Wisnu mungkin ya. Saat itu kalau upacara kita ada upacara sendiri di Balai Kota, tapi untuk mendalami dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk masa depan itu menurut saya justru lebih penting. Masih 5 detik kalau dimanfaatkan. Baik, kalau tidak silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya kembali. 2 menit mulai dari sekarang, Bapak. Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang dilakukan di Dr. Sutomo itu setelah upacara resmi pagi hari. Sedangkan upacara ini dilakukan pada sore harinya. Ini adalah menunjukkan ketidakseriusan sebagai pemimpin wali kota dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya yang atulun, menghormati dan lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan seperti konsep perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Bambang Dia, kemudian Pak Ridwan Kamil, mestinya harusnya diakui. Jadi kita jangan sampai tidak menghormati orang yang berjasa. Kenapa sih beratnya misalkan saja mengakui, menghormati orang-orang yang berjasa pada kita semuanya? Nggak ada salahnya kita mengatakan, kita mengucapkan terima kasih. Ini adalah hal-hal yang menurut saya memerlukan perhatian dan kita secara serius dan sungguh. Komunikasi ini harus kita bangun dengan baik. Tidak bisa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu semaunya sendiri, tapi ada ketentuan-ketentuan dalam rangka menghormati para leluhur kita, menghormati para pemimpin kita. Jadi ini menurut saya merupakan hal yang sangat serius dalam rangka kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Kemudian kalau kita misalkan saja di Hotcokraminoto, di Jalan Ngagel juga seperti itu. Kondisinya kalau hujan ya banjir seperti itu, tidak terawat dengan baik. Untuk itu, kalau saya jadi wali kota seperti tempat lahirnya Bung Karno, kemudian Hotcokraminoto akan kita benahi secara sungguh-sungguh dalam rangka memberikan warisan kepada generasi muda kita, karena generasi muda kita adalah generasi penerus. Pada saat itu 28 Oktober tahun 2008 dia ini sudah menggerakkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Cukup. Ini hal-hal yang memerlukan perhatian kita. Baik, Pak Riyadi, Pak Rasio dari cukup. Baik. Harap tenang, tertib, ya. Masih banyak dan akan kita beri kesempatan untuk bertepuk tangan sepuasnya. Selanjutnya tentu di tahapan kedua untuk sesi ini kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan kemudian nanti menanggapinya. Waktunya sama 1 menit saja mulai dari sekarang. Silakan. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, implementasi di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah, tidak semuanya dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah kota. Suatu contoh misalkan saja, di dalam undang-undang sudah ada ketentuan membentuk BPPD, membentuk inflasi daerah. Khusus Surabaya, ini tidak membentuk. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, hanya Surabaya saja yang tidak membentuk. Saya mohon ini dijelaskan.
Cukup Pak Rasio? Hanya 30 detik? Baik, jadi karena akan dimanfaatkan, dipersilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawabannya, waktunya 2 menit saja. Terima kasih. Terus terang, saya mengetahui bahwa tim inflasi daerah itu akan berfungsi dan akan bermanfaat kepada masyarakat secara langsung apabila dia melakukan turun langsung kepada masyarakat. Kalau tim itu hanya duduk-duduk kemudian terima honor, kemudian mereka hanya merasakan bahwa sebetulnya apa yang dirasakan masyarakat sesungguhnya. Tapi tahukah Pak Rasio, dengan kita tanpa ada tim, kita bisa mengendalikan inflasi yang ada di Surabaya. Jadi kita lakukan pasar murah, kita lakukan program pasar-pasar yang langsung terus menyentuh kepada masyarakat. Mungkin memang tidak ada berita, tapi kami melakukannya di kampung-kampung langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi dari situ maka kita bisa mengendalikan, dan itu diakui oleh tim dari pusat bahwa ternyata tanpa kita melakukan itu maka kita bisa mengendalikan. Tim DPD RI melakukan kunjungan, mereka heran kenapa harga ikan di Surabaya murah, kenapa harga ini. Mereka tidak tahu bahwa kami melakukan operasi-operasi yang kita lakukan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung meskipun itu tidak ada tim yang selalu setiap kali dikonotasikan bahwa itu akan menghabiskan honor untuk tim. Terima kasih. Itulah makanya kita selalu melakukan efektivitas setiap dana yang kita keluarkan di Surabaya agar langsung bisa dirasakan oleh rakyat Surabaya. Tidak hanya membentuk tim yang hanya menghabiskan honor bagi kami, tapi kerja nyata yang bisa dirasakan rakyat Surabaya adalah lebih penting. Sehingga ke depan kita akan terus galakkan bagaimana operasi pasar itu bisa menjaga agar kebutuhan rakyat, harga-harga di pasar Surabaya tidak mengalami gejolak, karena pada dasarnya ekonomi Surabaya ditopang oleh industri non formal yang jauh lebih besar. Pas waktunya, silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali memberikan tanggapannya. 1 menit mulai sekarang, Pak. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa kondisi realnya. Katakan inflasi bisa ditangani dengan bagus, kemudian pertumbuhan ekonominya dengan baik, tetapi dalam konteks disparitas wilayahnya yang kemarin saya katakan ini juga tidak pada sasaran. Artinya pertumbuhan ekonomi yang baik itu hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu menengah ke atas, tapi yang miskin ya masih banyak. Kenyataannya tingkat pengangguran terbanyak juga masih banyak. Kemudian dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, misalkan BPPD dan inflasi ini adalah bentuk kesatuan komunikasi yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi nggak bisa misalkan saja orang terus semaunya sendiri, walaupun ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, tetapi dalam konteks-konteks tertentu nggak bisa. Coba sekarang dinilai dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur yang tidak daerahnya adalah kota Surabaya. Selanjutnya silahkan kepada paslon nomor 2 untuk kembali menjawab. 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi memang budaya yang kita lakukan di pemerintah kota adalah budaya kerja yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Kita tidak perlu tim, tapi kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Surabaya. Kita selalu koordinasi, tapi bukan berarti bahwa kami tidak bekerja. Tapi kami mempunyai tim yang tanpa harus dengan suatu produk yang menurut saya itu akan nantinya menyedot anggaran yang mestinya bisa dilakukan oleh dinas-dinas secara teknis real. Mereka harus turun ke lapangan, dan ini yang kemudian bisa membuktikan langkah-langkah apa yang kemudian kita bisa rasakan di Surabaya, di mana inflasi semua di saat semua naik di Surabaya bisa turun. Di saat mau lebaran semua bahan pokok naik, kenapa di Surabaya turun? Itu karena tim ini bekerja dengan bagus dan berkoordinasi bagus baik oleh semua jajaran, termasuk juga Dinas Provinsi Jawa Timur yang kami jual sembako di beberapa pasar. Jadi itu yang kita lakukan meskipun kami tidak mempunyai tim secara masif. Mas ada waktu. Yang kami sampaikan selalu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Bicara yang
masalah tim inflasi, kita akan berikan kebijakan kita tentang inflasi. Beda dengan apa yang kami tanyakan tadi. Kami bertanya budaya apa yang ada di Sawunggaling, malah dijawab upacara kebangkitan nasional. Artinya bagi kami pemahaman itu adalah penting. Sebagai seorang pemimpin, menangkap masalah, memformulasikan masalah adalah sebagai tolak ukur kita untuk mengambil kebijakan. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kebijakan yang benar jika kita tidak bisa menangkap masalah itu dengan benar? Itu yang perlu kita sampaikan sebagai penutup pertanyaan ini. Baik, waktunya juga habis, pas 2 menit sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, masing-masing sudah memberikan pertanyaannya dan berjalan dengan luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon dan para pendukungnya tentu saja. Dan silakan bertepuk tangan. Ya, tepuk tangan saja tanpa suara, gitu. Jadi tepuk tangan saja. Ya. Ya, jadi mohon kalau tepuk tangan ya tepuk tangan gitu, kalau ya. Baik, tahapan ketiga dari sesi keempat ini kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya lagi-lagi sama 1 menit mulai sekarang. Silakan Bapak. Ya. Kembali lagi bicara NKRI dan kebangsaan. Di Surabaya sudah kita ketahui, kita sudah merintis sekolah kebangsaan yang sudah mulai kita galakkan di pemuda-pemuda kita agar jati diri bangsa ini tidak tercerabut dari akarnya dalam menghadapi era globalisasi. Sementara yang kita pahami, Pak Rasio yang dulu pernah jadi kepala dinas pendidikan di provinsi, pernah menjadi sekretaris daerah di provinsi, saya belum pernah melihat satupun program terkait sekolah kebangsaan ini digalakkan di lingkungan provinsi. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potensi kebangsaan, potensi NKRI ini sebagai modal dasar yang ada di Surabaya, karena beragam Surabaya bisa kita jaga bersama-sama selama ini untuk semua, untuk Surabaya, dan kita memandang seluruhnya adalah sama di Surabaya, dan Surabaya bisa menjadi rumah buat kita semua. 1 menit, Pak. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 untuk memanfaatkan 2 menit memberikan jawaban. Terima kasih pertanyaan dari Saudara Wisnu. Sebenarnya kalau setiap kegiatan ada sekolah wawasan kebangsaan, ada sekolah negara kesatuan, ada sekolah Pancasila. Nah, terus sekolahnya nanti apa? Kurikulumnya. Sehingga kurikulum itu sebenarnya sudah diatur berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional kita. Jadi sekolah wawasan kebangsaan itu bagian terintegrasi dari PPKN kita. Jadi nggak bisa terus, tetapi kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dilaksanakan dalam memberikan penjelasan tentang sekolah wawasan kebangsaan. Nggak bisa terus sekolah kebangsaan mendirikan sendiri dan lain sebagainya. Saya kira itu juga menyalahi ketentuan daripada kurikulum, apalagi kurikulum 2013 yang sudah diatur. Kurikulum itu harus terintegrated. Bahkan kurikulum itu tidak sebanyak-banyaknya, tetapi sedikit terintegrasi. Sekolah wawasan kebangsaan masuk di dalam kurikulum, misalkan saja sejarah. Sekolah kebangsaan, wawasan kebangsaan misalkan masuk di dalam mata pelajaran PPKN. Ini adalah hal-hal yang memerlukan perhatian kita bersama. Jadi ini kontradiksi. Kalau tadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ada peraturan menterinya, kemudian ada misalkan SKPD yang itu mestinya harus, tetapi di Kota Surabaya malah enggak. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional enggak ada sekolah wawasan kebangsaan itu, tetapi Kota Surabaya menggunakan sekolah wawasan kebangsaan sendiri. Ini kan aneh, Pak. Di dalam negara kesatuan Republik yang kita cintai itu maunya apa? Jadi ini hal-hal yang tentu harus kita telusuri secara dalam. Kemudian komunikasi politik yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin misalkan di Kota Surabaya, misalkan saudara dengan legislatifnya dan sebagainya, sehingga ini memerlukan perhatian secara untuk mengakhiri ya. Tentu bagaimana aturan yang ada, dipersilakan paslon nomor urut 2 untuk mengeksplorasinya. Waktunya 1 menit mulai sekarang.
Sebenarnya yang mau kita tanyakan intinya tentang sekolah kebangsaan adalah wawasan yang tidak ada dalam kurikulum, yang tidak ada dalam pelajaran sekolah. Karena kita tahu bicara kebangsaan, bicara budaya, bagaimana kita membangun jati diri bangsa ini pada generasi muda agar era globalisasi tidak membuat mereka goyah. Seperti yang tahu kita tadi banyak yang tidak tahu tentang budaya, khususnya budaya asli Surabaya, dan juga membangun bagaimana kita bisa cinta Surabaya, cinta Indonesia itu dengan mengetahui persis budaya asli. Di sekolah kebangsaan itu kita mengunjungi situs-situs, kemudian kita ketemu dengan para veteran, di mana anak-anak itu belajar secara langsung dari veteran, cerita-cerita tentang kepahlawanan. Dengan begitu kita berharap mereka anak-anak kita bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu, dan ternyata mereka juga banyak yang kemudian mereka tertarik untuk mendalami itu. Bu Risma, mohon maaf. Selanjutnya kita kembalikan ke paslon nomor 1. Ya. Waktunya 2 menit untuk memberikan jawaban kembali. Terima kasih Bu Risma dan Pak Wisnu. Itu namanya bukan sekolah kebangsaan, Pak. Tapi itu sebenarnya bagian daripada pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013. Kemudian seperti misalkan saja kita dialog dengan veteran, itu bukan sekolah, tetapi wawasan yang disampaikan oleh pihak veteran kepada para siswa. Jadi bukan sekolah, bukan sekolah formal. Sekolah itu sekolah formal dan informal. Jadi itu semacam informasi-informasi, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh narasumber. Di dalam pelajaran PPKN sudah ada konsep. Jadi wawasan kebangsaan itu konteksnya adalah PBNU. Yang pertama adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konteksnya adalah itu. Bukan terus mendirikan sekolah wawasan kebangsaan dan nanti mendirikan sekolah apa lagi, dan nanti kan banyak sekolah. Sedangkan itu juga melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional kita. Ini yang tentu saya tidak sepakat apa yang dikatakan oleh saudara Risma dan Wisnu terkait itu bukan sekolah, itu hanya kegiatan ekstrakurikuler, materinya itu tentang wawasan kebangsaan. Jadi ini sebenarnya harus diluruskan. Jadi kalau negara nanti seperti itu ya kacau, Pak. Ada sekolah sendiri, tidak ada BPPD yang tadi tidak dijawab sama sekali. Tidak ada misalkan saja tim misalkan inflasi daerah. Artinya ingin berdiri sendiri yang itu tentu akan melanggar konsep daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tidak mengedepankan kepentingan umum, tapi maunya sendiri dan membentuk sendiri dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang tentu harus kita luruskan pada garis yang benar. Baik, waktunya habis. Terima kasih sudah memberikan jawaban masing-masing paslon, gitu kan. Tahap terakhir di sesi 4 ini tentu kalau tadi paslon nomor 2, sekarang kita beri kesempatan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan kemudian nanti mendalaminya lebih lanjut. Dipersilakan 1 menit saja mulai dari sekarang. Saya ingin tanggapan saja secara konkret. Di Surabaya ini oleh dunia diakui sebagai kota pahlawan. Ada Dr. Sutomo, ada tempat lahirnya proklamator, ada Hos Cokroaminoto. Tetapi kalau kita lihat gedungnya Hos Cokroaminoto ya seperti itu saja. Kondisinya juga mengenaskan. Kalau banjir hujan seperti itu, apakah ini adalah hal-hal yang tidak menjadi perhatian dari pemerintah kota? Karena yang saya ketahui ciri-ciri dari pahlawan itu semuanya ada di Surabaya. Tidak ada satu-satunya di negara dunia ini, hanya Surabaya yang memiliki. Tadi saya katakan ada Sawenggaling, ada Cak Durasim. Cak Durasim ya seperti itu. Kemudian dalam rangka konteks persatuan dan kesatuan, kesenian ludruk, kesenian misalkan sermulat tidak pernah menjadi perhatian secara habis untuk pertanyaan. Silakan paslon nomor 2 untuk menjawab
2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa rumah Cokroaminoto, kemudian gedung GNI, kemudian rumah Bung Karno itu termasuk heritage, termasuk cagar budaya kelas A. Jadi kita tidak bisa merubah seenak kita sendiri, bahkan mengganti bahannya pun kita harus diskusikan dengan tim cagar budaya. Jadi itu adalah dilindungi karena itu menyangkut sejarah seseorang. Jadi itu adalah merupakan cagar budaya tipe A, di mana semua tidak boleh dirubah, kecuali kalau ada terjadi kerusakan kita mengganti pun itu dengan bahan yang sama. Kemudian di kampung itu, di kampung Cokroaminoto dan Kampung Bung Karno itu juga ditetapkan sebagai kampung cagar budaya yang dilindungi dengan peraturan wali kota yang ditetapkan dan diusulkan oleh masyarakat kota Surabaya. Kemudian saya perlu sampaikan Pak Rasio bahwa kami selalu mengadakan festival Ludruk mulai tingkat SD sampai SMA, dan kemudian kalau tahu semua yang ada di situ Ludruk, Sri Mulat, kemudian ketoprak, wayang orang itu kita berikan dia setiap minggu itu kita berikan biaya untuk main. Makanya kadang bukan hanya main di THR, tapi mereka juga main di Balai Budaya. Jadi itu kenapa sebetulnya itu masyarakat sudah bisa melihat secara gratis. Konsep THR ke depan kami akan padukan. Kami sekarang lagi mengurus saat itu tentang perluasan dari taman remaja. Kalau itu luas maka THR yang ada itu bisa dapat muka, sehingga nanti kita akan membuat gedung kesenian yang budaya yang dia bisa dilihat secara langsung di tepi jalan. Masih 7 detik dimanfaatkan. Baik, kalau tidak dimanfaatkan kami kembalikan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dan eksplorasi. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih. Tanggapan dari saudara Wisnu dan Bu Risma. Cagar budaya itu bukan berarti tidak boleh, artinya dibangun, bukan. Tetapi yang penting itu tidak merubah secara fisiknya, tetapi bisa diperbaiki. Coba saya datang di Jalan Penilih, tempat lahirnya Bung Karno, kemudian saya ditemui oleh Pak Mahfud, diajak ke dalam, memprihatinkan sekali. Apakah itu tempat lahir sang proklamator seperti itu? Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah. Makanya saya berjanji kalau saya jadi wali kota itu akan kita berikan bantuan, atau kalau perlu ya dibeli kemudian nanti sebagai heritage, sebagai bagian daripada museum, dan itu untuk pembelajaran anak-anak yang kita cintai bersama bahwa di kota Surabaya ini lahir sang proklamator. Kemudian termasuk juga misalkan saja rumah yang ada Cokroaminoto yang ada di Ngagel, kondisinya juga sudah sangat tidak meyakinkan. Waktunya habis. Terakhir paslon nomor urut 2 untuk menjawab kembali. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Risma terkait apa yang ditanyakan. Tapi bicara rumah Cokroaminoto, bicara tentang rumah lahirnya Bung Karno, kalau kita memahami betul sebagai rakyat Surabaya, justru disitulah di rumah Cokroaminoto itulah kita menggelar sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan bukan berarti seperti sekolah SD, SMP, tapi bagaimana kita menambahkan wawasan kebangsaan pada generasi muda kita dengan pendidikan budaya asli Indonesia, Surabaya, karakter yang tumbuh dari jiwa seorang pejuang yang memang banyak lahir di Surabaya. Justru dengan jiwa itulah kita bisa menyaring generasi muda ini, bisa memilah menghadapi era globalisasi, modernisasi yang masuk ke dalam dirinya, ke dalam pembangunan di Surabaya, sehingga karakter bangsa ini masih bisa terus ditampilkan. Sementara tentang rumah Bung Karno memang menyedihkan, tetapi bagaimana kita bisa melakukan perbaikan bila pemiliknya selalu tidak bisa kerjasama, pemiliknya tidak bisa diajak kerjasama untuk dibeli oleh pemerintah kota. Kita anggarkan mulai dari 200 juta naik jadi 500, kita anggarkan 700 naik jadi 1 miliar
Kita anggarkan 1,2 miliar, sekarang menjadi 5 miliar. Saat nanti kita anggarkan 5 miliar, mau naik berapa lagi? Apakah Bapak juga sudah memahami bahwa kondisi asli yang ada di sana sebetulnya seperti ini? Bukan kita tidak mau. Kita sudah tetapkan tempat Bung Karno lahir di Pandean, tepatnya budananya Penilih, itu adalah Kampung Soekarno. Ada generasi muda di sana yang membentuk perkumpulan sendiri tentang Perkumpulan Pemuda Kampung Soekarno. Disitulah yang kita bina, bagaimana mereka tiap hari bisa mendiskusikan tentang jiwa, pikiran Soekarno buat Surabaya, buat Indonesia. Baik, waktunya pas 2 menit, gitu kan. Baik, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, 4 pertanyaan masing-masing. Dan 2 pasangan calon ini sudah mendapatkan kesempatan yang sama, baik untuk bertanya maupun untuk menjawab, mengeksplorasi dan kemudian menjawab kembali. Luar biasa, dan kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon dan kita semuanya. Sudah cukup? Baik. Kita masih punya 1 sesi lagi yang pasti jauh lebih menarik dan jauh lebih meriah di sesi terakhir ini. Namun sekali lagi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tepat di debat publik yang disiarkan secara langsung oleh CTV Surabaya.